saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Grakensa. Oke, saya awali terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sedang bersama Kak Ahmad Murozi dari Ketua DKC Cabang Brebes. Izin kami untuk membuka masker. Silakan Kak. Izin buka masker ya teman-teman semuanya. Oke, Kak Ahmad Murozi. Siap. Apa kabar Kak Ahmad? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, Kak, ngomong-ngomong, di sini kita akan membahas tentang apa nih Kak? Kita coba bahas dunia penegak pandega yang mungkin banyak teman-teman semuanya belum paham, yaitu pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaannya. Karena ini juga pasti banyak materi awal untuk kalian atau materi yang masih awam bagi kalian. Kita akan mendapatkan materi baru dari Kak Ahmad Murozi. Oke, Kak, saya pengen tahu dong, dan teman-teman saya juga pengen tahu dong, apa itu pengertian dari Polmek bin TD? Baik teman-teman semuanya, izin menjawab. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Polmek bin TD itu singkatan kan. Polmek bin TD itu pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Banyak yang belum bisa memahami apa itu Polmek bin TD. Bahkan miris kalau misalkan teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega belum tahu apa itu Polmek bin TD. Polmek bin TD itu SK 176 tahun 2013 tentang petunjuk penyelenggaraan pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Begitu. Nah, pola, apa itu pola? Teman-teman semuanya perlu ketahui. Pola ya, gambaran. Nah, kemudian mekanisme, tata cara. Artinya apa? Di situ cara pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega sudah digambarkan di situ. Polanya seperti itu. Nah, kemudian mekanisme artinya apa? Tata caranya. Kita nih teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega, nah di situ sudah diatur bagaimana itu pramuka penegak pandega, kemudian kegiatannya seperti apa, dan dewan ambalan itu apa, lalu proses perjalanan dari calon penegak hingga ke dunia pandega di situ sudah diatur Kak semuanya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi mendapatkan wawasan baru. Oke, Kak, saya pengen tanya dong, apa sih perbedaan metode pendidikan di penegak, penggalang, dan siaga? Baik, terima kasih. Kita masuk ke dunia siaga ya. Nah, siaga itu masih dalam bimbingan penuh orang tua atau anggota dewasa kalau di gerakan pramuka gitu. Nah, kemudian dunia penggalang sudah perlahan mulai dilepas perlahan itu, tapi tetap masih diawasi. Di sana masih pembina penggalang berperan penuh 50%. Nah, kemudian dunia penegak itu pembina pergerakannya hanya 25%. Artinya apa? Semuanya dikembalikan lagi ke teman-teman pramuka penegak maupun pandega sama. Jadi dunia penegak itu diajarkan, dituntut untuk ayo teman-teman semuanya mandiri. Kalau nggak mau mandiri udah mati saja gitu. Hidup ya mandiri gitu. Jadi di dunia penegak itu teman-teman semuanya diajarkan untuk ayo kita mandiri. Ayo kita diajarkan, dituntut untuk bisa bagaimana manajemen, bagaimana melaksanakan, hingga bagaimana mengevaluasi itu oleh teman-teman penegak pandega itu sendiri. Makanya konsep inti kegiatan pramuka penegak, pramuka pandega adalah dari, oleh, dan untuk penegak pandega dengan tanggung jawab pembina gitu, seperti itu. Oke. Kak,
pasti teman-teman juga pengen bertanya ini dari tingkatan pramuka penegak dan pandega, seberapa penting sih Polmek Bin TD itu? Oke, baik. Seberapa penting ya? Sangat penting sekali, teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega. Ingat, di situ jelas pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Artinya apa? Ini dibuat untuk teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega. Nah, jadi di situ dibahas dengan jelas, dengan tuntas bahwa teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega harus paham petunjuk penyelenggaraan ini dikeluarkan oleh Koordinator Nasional. Nah, seberapa penting teman-teman semuanya coba dipahami pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Di situ jelas dasarnya ada semua. Yang pertama, kakak yang intinya aja dulu. Kegiatan penegak pandega prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk. Lalu apa yang dimaksud dari, oleh, dan untuk, Kak? Dari, artinya apa? Ide, gagasan, pemikiran itu dari teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan bukan dari penegak maupun pandega, boleh nggak? Ini jadi pertanyaan. Boleh, tapi sifatnya hanya saran. Nah, yang namanya saran harus diterima nggak? Nah, jadi monggo didapatkan teman-teman ambalan itu sendiri. Nah, kemudian oleh itu apa? Oleh itu yang melaksanakan. Sebab banyak terjadi ketika kakak keliling di teman-teman pramuka penegak pandega yang ada di Brebes, itu olehnya itu dimanfaatkan oleh teman yang memang bukan pramuka penegak pandega. Berarti boleh nggak? Nah, sedangkan dasarnya prinsip kegiatan pramuka penegak, pramuka pandega adalah dari, oleh, dan untuk. Nah, tapi ini olehnya, pelaksananya itu bukan teman-teman pramuka penegak. Berarti nggak boleh ya, Kak? Ini keliru. Nah, kecuali memang teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega sudah gak mampu, baru dibantu kan gitu. Sifatnya pun hanya membantu. Nah, jadi oleh, setelah mereka punya ide, setelah mereka punya gagasan, punya pemikiran, nah masuk ke oleh, karena oleh itu yang melaksanakan. Jadi setelah punya ide dilaksanakan sendiri. Nah, kemudian untuk, ya untuknya itu penegak pandega. Artinya apa? Punya ide, punya gagasan, punya pemikiran, dilaksanakan sendiri dan untuk teman-teman pramuka penegak pandega. Nah, baru dengan tanggung jawab pembina. Yang dimaksud dengan tanggung jawab pembina di situ apa? Nah, di situ setelah punya ide, ayo dilaporkan, Kak, mohon izin saya punya ide ini. Kira-kira bagaimana? Oh, bagus, lanjutkan gitu kan. Nah, kemudian oleh. Nah, oleh itu yang melaksanakan. Setelah itu, Kak, mohon izin saya mau melaksanakan. Ayo laporan dulu sama pembina. Nah, pembina mendampingi di sana. Nah, kemudian setelah itu pesertanya ya teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega. Begitu. Jadi teman-teman semuanya pahami deh ini pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Jangan sampai nggak paham, nanti keliru. Seperti itu. Nah, kemudian di situ dijelaskan kegiatan pramuka penegak pandega apa saja, kayak gitu kan. Nah, kegiatannya apa saja? Ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman pramuka penegak pandega. Nah, misalkan teman-teman semuanya dari banyaknya teman-teman ambalan ada yang pengen mengusulkan, oh Kak, saya pengen bisa desain grafis deh. Ya udah, monggo usulkan. Yang ini teman-teman sepakat. Nanti ketika latihan rutin, ya udah kita belajar desain grafis bareng-bareng, kan keren tuh. Jadi nanti pramuka penegak pandega itu materinya apa? Itu nanti yang akan bermanfaat untuk ke depan setelah teman-teman sudah bukan penegak pandega lagi. Misalkan teman-teman semuanya sekarang penegak, teman-teman semuanya sekarang pandega. Nah, kemudian sudah lulus, jangan sampai teman-teman pramuka penegak nggak bisa, nggak punya skill. Nah, makanya apa? Di sana dijelaskan keterampilan. Kegiatan pramuka penegak itu diantaranya keterampilan. Jadi harus punya skill. Kayak gitu. Selain materinya, pengetahuannya is okay, ditambahkan lagi juga dengan skillnya gitu. Nah, makanya apa gitu, ketika latihan rutin materinya desain grafis, keren. Teman-teman semuanya punya basic desain. Nah, kemudian
Ketika materinya kewirausahaan. Teman-teman semuanya setelah lulus sudah bisa berwirausaha. Nah, kemudian ini salah satu ini teman-teman dari SMK Negeri 1 Tonjong keren. Ini sekarang punya podcast. Teman-teman semuanya diajarin materi podcast. Jadi nanti setelah lulus nggak bingung ketika nggak ada, mohon maaf, gawean gitu, nggak ada kerjaan, jadi kita podcast aja. Ya nggak? Jadi punya basic. Nah, kemudian bisa MOU dengan dunia kerja. Misalkan adakan pelatihan menjahit, kita tinggal undang pematerinya saja. Kalau memang sekolah menyediakan tempatnya, bagus. Jadi mereka teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega dikasih materi jahit. Jadi nanti di Brebes kan banyak dibutuhkan dunia garment khususnya. Nah, kemudian apa lagi? Jadi digali kira-kira yang ke depan bermanfaat untuk teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega apa gitu. Karena dunia penegak bukan mempelajari tentang pioneering, bukan mempelajari tentang sandi, morse, pengetahuan umum. Itu di dunia penggalang sudah dipelajari. Jangan sampai kita mengulang yang sama. Nah, makanya apa di dunia penegak, apa yang belum kita pelajari, ayo kita pelajari gitu. Wah, keren ini kalau kita bahas tentang dunia penegak pandega nggak ada habisnya. Luar biasa. Itu Kak, intinya ayo pelajari teman-teman penegak pandega. Buka SK 176 tahun 2013 tentang petunjuk penyelenggaraan ya pola mekanisme pembinaan pramuka penegak pandega. Begitu. Oke, yang bisa saya simpulkan di sini adalah skill dalam dunia pramuka itu memiliki manfaat. Saya baru dapat ilmu dari Kak Murozi ini bahwa kedepannya nanti setelah lulus itu kita bisa menggunakan dan memanfaatkan skill yang kita miliki. Contohnya saja bila saya menjadi host di sini, oke, nanti kedepannya saya bisa kayak mempunyai public speaking dalam dunia interview. Saat di interview sama dosen atau kalau saya akan mempunyai keinginan untuk masuk ke perkuliahan, saya memiliki skill untuk public speaking gitu. Betul, untuk menghadapi dosen. Betul sekali Kak, begitu. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu Polmekpin apa sih Kak yang ada di Brebes ini yang sudah dilaksanakan maupun yang akan planning ke depannya gitu Kak? Planning ke depan ya. Jadi teman-teman semuanya, kita teman-teman Dewan Kerja Cabang dan teman-teman Dewan Kerja Ranting itu sedang membumingkan, sedang mengarahkan untuk teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega yang di Kabupaten Brebes atau Kabupaten Cabang Brebes khususnya, coba pelajari pola mekanisme pembinaan pramuka penegak. Banyak sekali miris ini teman-teman yang belum bisa memahami itu. Jadi sedih kalau kita bicara dunia pramuka penegak pandega terus teman-teman semuanya nggak memahami itu. Nanti banyak yang keliru. Mereka belajar itu berdasarkan jarene. Kak, tahun kemarin kegiatannya seperti ini. Kata kakak kelas saya seperti ini. Kata jare itu. Tapi teman-teman semuanya nggak menggali yang sesungguhnya. Tidak berpatok ke aslinya itu bagaimana. Banyak sekali di gugus depan yang terjadi. Mereka seolah-olah pemangku adat itu paling hebat, paling jago, paling super. Sedangkan mohon maaf Pradana yang pemimpin utama, yang ketuanya di Ambalan, tapi justru malah kenapa pemangku adat yang paling atas? Padahal di pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega, di sana jelas yang pertama disebut adalah Pradana. Di sana strukturnya itu jelas. Ketua disebut Pradana. Kemudian yang kedua sekretaris disebut Kerani. Yang ketiga itu bendahara. Kalau dulu juru uang, kalau sekarang tetap bendahara. Nah, bendahara aja posisinya nomor 3. Lalu pemangku adat posisinya di mana? Nomor 4. Gitu loh. Memang masuk dalam unsur pimpinan, tapi bukan yang utama.
kayak gitu. Pemimpin tata cara adat istiadat atau pemimpin upacara adat, bukan pemimpin ambalan. Mau ketika teman-teman semuanya dikasih pertanyaan, tinggian mana kedudukan antara pemangku adat dengan pradana, bayangkan kan, 80% jawabnya pemangku adat. Apa nggak miris ini? Miris sekali kan. Nah makanya gitu. Jadi yang jelas yang namanya paling tinggi ya ketua gitu. Nah wong pemangku adat aja yang pilih ketua, pradana. Contoh, saya pradana, kakak pemangku adat. Kakak milih nih, kamu jadi pemangku adat aja ya. Masa kamu yang saya pilih? Kok jabatannya lebih tinggi dari saya? Iya. Ya enggak? Dia masuk logika Kak. Nah, Pak Presiden. Jadi presiden milih menteri. Lalu kedudukan antara presiden dengan menteri tinggian mana? Tinggian presiden jelas. Nah, itu teman-teman semuanya. Coba dipikir secara logika. Itu teman-teman semuanya. Itu sih. Jadi pahami, pelajari. Jadi kita planning ke depan, teman-teman Dewan Kerja membumingkan ini. Makanya ketika saya ngisi di gugus depan, udah nggak usah bahas yang lain. Bahas pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka pandega. Bahas tentang SK Saka, bahas tentang Dewan Kerja. Nah, kemudian jurnalisnya nih. Nah, contohnya ini bagus nih. Teman-teman dari SMK Negeri 1 Tonjong, jurnalisnya udah bagus, sudah punya podcast, sudah punya konten. Jadi nanti ke depan, selain kita membumingkan pola mekanisme dan aturan yang benar dalam dunia penegak pandega, kita juga pengen bahwa Brebes itu nggak kurang kegiatan, banyak sekali, tapi masih kurang di masalah publikasi. Contoh, banyak gudeg yang melaksanakan kegiatan, mereka senang banget di kegiatan, tapi mereka lupa mempublikasikan. Padahal itu penting. Masyarakat harus tahu bahwa gerakan pramuka itu luar biasa banget. Kok masyarakat nyampe nggak tahu itu? Bahkan banyak yang memandang bahwa pramuka nggak bagus. Nah makanya, ayo teman-teman pramuka pandega, kita jadi garda terdepan untuk dunia pramuka khususnya. Kita itu anak muda loh, bukan anak kecil yang siaga, bukan orang tua yang pembina. Kita itu ada di tengah-tengah. Kita itu anak muda. Makanya apa? Ayo bangun citra yang bagus untuk dunia pramuka, untuk gerakan pramuka. Nah makanya apa? Kita kegiatan. Kalau kegiatan publikasi, share biar masyarakat tahu bahwa kita itu kegiatan hanya positif. Nah, kita makanya lagi mencanakan. Makanya kemarin teman-teman Dewan Kerja Cabang buat website. Nah, bayangin ketika kita buat website, kemudian teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega mengadakan kegiatan. Kita di Brebes punya 150 gugus depan untuk dunia penegak pandeganya. 150 kan. Andai kata 1 bulan saja, paling tidak satu gugus depan itu punya 4 berita minimal. 1 bulan kan 4 pertemuan. Ya enggak? 4 berita. 4 kali 150 udah berapa? Banyak sekali. 600. Itu rekor 1 bulan bisa mencapai 600 berita. Berarti nantinya menjadi hal positif ya Kak dari positif, rekor banget. Di Jawa Tengah belum ada. Bahkan di Indonesia belum ada yang sejauh itu. Nah makanya apa? Kita websitenya perluas kayak gitu, biar teman-teman pramuka penegak bisa nulis berita di situ. Nah kemudian kita sedang mewacanakan setiap gugus depan harus punya media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram. Ketika kegiatan publikasi tes gitu. Nah kemudian kita lagi coba bentuk jurnalis. Masing-masing gugus depan itu paling tidak punya 2 minimal. Ini anak nggak usah ngurusin kegiatan, udah kamu fokus di media saja.
Udah nggak usah mikir kegiatan nanti bagaimana, terus kemudian konsepnya seperti apa. Udah kamu konsep bagaimana publikasi jalan lancar. Itu kita planningnya seperti itu. Misalkan kita sedang mengadakan kegiatan penerimaan tamu ambalan, misalkan kemudian kalau di Brebes itu namanya Prawanegara, perkemahan wilayah Ispanina. 2 anak itu nggak ngurusin kegiatan, tapi di setiap kegiatan ada. Nggak ngurusin kegiatan, di setiap kegiatan ada, Kak. Kenapa? Karena ini bagian dokumentasi baik foto maupun video. Jadi ketika sedang materi, ya enggak, contoh kakak ngisi materi atau yang lain ngisi materi, nah kemudian nanti dipoto, cekrek, langsung diedit, langsung dipublikasi detik itu juga. Artinya apa? Nanti berita itu nggak basi, ya enggak? Iya. Kegiatannya hari ini, uploadnya 5 hari kemudian, gitu kan basi beritanya. Nah tapi kalau misalkan ini anak nggak ngurusin kegiatan tapi fokus, insya Allah aman. Cekrek, edit, bikin caption, upload. Nggak nyampe 1 jam kan. Sedangkan materi paling tidak 1 jam. Ya enggak? Gitu. Jadi sebelum materi kedua ini udah publikasi. Ya enggak? Bagus itu. Menginjak materi berikutnya. Ini baru mau mulai udah foto, cekrek, edit, bikin caption, publikasi. Semua media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, kalau mau ada videonya YouTube, jadi itu keren. Jadi kita teman-teman pramuka penegak Mandega harapannya ke depan seperti itu. Planningnya nih, itu Kak luar biasa. Mudah-mudahan doain teman-teman semuanya. Luar biasa ya Kak, planning dari kakak DKC sudah memikirkan bagaimana sih konsep untuk kegiatan kedepannya. Nah itu juga bisa menjadi modal bagi tingkat-tingkat penegak dan pandegak. Kayak kita membuat akun sosial media itu kayak bisa mentrendingkan, apalagi kita sedang zaman online gitu ya, apa-apa serba trending. Masa artis mulia yang trending, pramuka juga harus trending dong. Betul sekali itu. Oke, Kak, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Saya pengen tanya juga dong, bagaimana sih cara menghadapi atau menyikapi dan cara melakukan kegiatan pramuka di masa pandemi seperti ini, Kak? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Teman-teman perlu diingat dasarnya. Kita itu organisasinya namanya Gerakan Pramuka. Yang namanya gerakan, teman-teman semuanya, ya harus bergerak. Kan gerakan, nggak mungkin gerakan nggak bergerak. Nah, kalau misalkan kita kegiatan pramuka, kita gerakan pramuka, nggak bergerak, nggak berkegiatan, bukan gerakan pramuka. Tapi diem-dieman pramuka, nggak kegiatan. Ya enggak? Nah makanya pramuka yuk kegiatan, bergerak. Bagaimana kita dididik, bagaimana kita mendidik, dan bagaimana kita terdidik. Nah bro, kita pandemi nih, kegiatannya apa? Banyak yang bisa teman-teman lakukan, banyak sekali. Kak, saya di gugus depan kegiatannya nggak bisa tatap muka, misalkan, ya enggak? Nggak boleh tatap muka, ya wis kegiatannya online, ya enggak, daring. Bisa nggak? Bisa. Seadanya berapa laksanakan kegiatan daring. Kak, saya mau penerimaan tamu ambalan, misalkan, tapi susah, nggak boleh sekolah. Nggak bolehnya karena memang tatap muka, nggak boleh. Tapi kalau misalkan kegiatannya daring, masa nggak boleh sih? Mungkin kuota-kuotanya kita sendiri, gitu kan? Kita tinggal mohon izin aja. Terus kalau misalkan kita boleh pinjam tempat sekolah, kayak gitu. Nah, itu bisa dikonsep. Nah kalau daring sih bagaimana? Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Zoom, Google Meet, apalagi banyak. Ya kan? Kemudian mentok dua-duanya nggak bisa. Jangan berhenti. Kita itu gerakan pramuka, bukan diam-diaman pramuka. Bikin materi, kemudian publikasi, bisa nggak?
Bisa sekali mungkin. Iya, misalkan kita itu pengen teman-teman yang di sekolahnya saya, di gudepnya saya itu tahu tentang pola mekanisme pembinaan pramuka penegak, pramuka penegak. Kamu teman-teman Dewan Ambalan bikin materinya, desain yang bagus, bahwa dari oleh dan untuk adalah maksudnya ini, dibikin publikasi. Ya enggak? Iya, iya. Yang kedua, kalau bisa bikin video bagus lagi. Kami di rumah, oke, pola mekanisme adalah ini. Publikasi. Tetap bergerak, meskipun medianya yang bergerak, bukan hanya medianya, kitanya tetap bergerak. Nggak mungkin media bergerak kalau kita nggak gerak. Nah, itulah gerakan pramuka, kita harus terus bergerak. Kita itu movement, gerakan, jadi harus terus bergerak, bukan diem-dieman gitu kan. Nggak ada kegiatan sama sekali, begitu Kak, luar biasa. Oke teman-teman, ya kan, bagi apa namanya ya, bagi sekolah-sekolah lain gitu, dapat apa namanya saran dari Kak Ahmad Murozi bahwa sekarang gerakan pramuka itu tidak harus dengan tatap muka. Nah, kita bisa melaksanakan kegiatan secara daring atau online melalui media sosial. Itu juga dapat kayak menambah wawasan bagi kita sebagai panitia untuk konsep kedepannya bagaimana. Oke Kak, kan Kakak udah lama nih dari tingkat penggalang, penegak. Saya pengen tahu dong, apa namanya ya, kisah perjalanan hidup Kakak gitu dari di tingkat gerakan pramuka. Bisa diceritakan Kak? Luar biasa ini pertanyaannya. Pertama Kak, saya siaga nggak terlalu aktif banget, tapi kalau ada kemah seneng. Awal itu kakak kan orang Bulakamba, nah kemudian pertama Jambore Ranting ikutin terus, kok seneng gitu. Asik berkegiatan kemah, ya enggak, bertemu dengan teman-teman, punya banyak relasi, bermainnya itu mengasihkan lah. Jadi nggak ada sejarahnya di kegiatan pramuka, kita sedih gitu. Nah kemudian setelah itu seneng kan, dunia siaga, masuk ke dunia penggalang. Nah dunia penggalang aktif lagi, masuk dewan penggalang, dididik, dibina, ya kan. Nah akhirnya seneng gitu, terus dapat wawasan. Kemudian masuk ke penegak masuk di Dewan Kerja, masuk di Saka gitu, sehingga sekarang Pandega. Alhamdulillah saya Kak itu dari penggalang sudah punya doa yang mungkin teman-teman semuanya belum doakan sekarang. Apa itu Kak? Kayak bikin penasaran sekali. Jadi gini, saya penggalang itu kan belum masuk dunia penegak, tapi saya sudah punya cita-cita pada saat penggalang. Momennya juga Ramadan juga pas. Ya Allah, saya berkegiatan, saya senang, saya bahagia. Jadikan saya melihat apa yang belum pernah saya lihat, dan jadikan saya merasakan apa yang belum bisa saya rasakan. Ya Allah, saya pengen mengikuti kegiatan minimal tingkat nasional. Itu dunia penggalang sudah mikir seperti itu. Nah, itu doa, itu saya kelas 2 atau kelas 8 ya? Iya, kelas 8 ya. Saya madrasah MTS. Iya. Nah, kelas 8 saya daun penggalang, doanya udah begitu. Nah kemudian setelah dunia penegak, saya melihat info, saya kelas 1 SMK. Itu di sana ada pengumuman bahwa tahun 2017 itu nanti akan ada Raimuna daerah. Keber terus, doa terus. Ya Allah, tahun 2017 saya nggak mau tahu ya Allah. Kamu ya Allah, Engkau yang punya segalanya. Masa nggak bisa ngabulin doanya sih? Saya doa dari SD loh, dari SMP loh. Doa terus keber, nyampe apa logo Raimuna itu? Iya. Di print, ditaruh di sejadah. Ya Allah, saya pengen mengikuti kegiatan Raimuna nasional. Alhamdulillah Kak, pas pada saat seleksi, ya enggak, sekolah saya nggak merekomendasikan saya berangkat. Nggak
nyerah saya. Oh, yang diberangkatin itu ada anaknya sama pemangku adatnya. Loh, saya hanya tekspram. Nggak diberangkatin. Oh, saya nggak diberangkatin. Saya harus pakai jalur mana ini? Akhirnya apa? Alhamdulillah, saya kan Dewan Kerja kelas 2 sudah masuk Dewan Kerja Raimunan Nasional. Pas itu tahun 2017 saya udah mau kelas 3. Karena saya Dewan Kerja Cabang, Kak, saya berangkat dari Gudeg nggak bisa. Saya berangkat dari Dewan Kerja Sabang deh. Saya bantuin apa aja deh gitu. Bantuin. Akhirnya apa? Saya diloloskan. Berangkat. Bukan hanya jadi peserta, tapi jadi ketua UMPI. Jadi pimpinan sangga itu sendiri. Wakili Brebes. Keren banget di sana, berangkat kan. Jadi kita itu harus punya doa, punya mimpi. Di penegak harus punya doa. Kemudian yang kedua, saya terkabul. Saya anggota. Itu tahun 2016. Saya doa itu kan dari MTS. Nah, kemudian setelah pulang Raimunan saya doa lagi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau luar biasa. Engkau Maha mengabulkan. Doa lagi kan. Saya pengen jadi ketua Dewan Kerja Sabang. Mantap sekali. Doa lagi gak? Saya nggak mau tahu pengen jadi ketua Dewan Kerja Cabang. Saya miris melihat teman-teman pramuka penegak nggak memahami tentang pola mekanisme. Nggak ada kegiatan, boring, hambar. Ketika saya jadi ketua, ayo kita berkegiatan. Tahun 2019 terkabul. Muspanitra itu pertemuan besar pramuka penegak di tingkat Kabupaten Sabang. Calon tunggal nggak ada lagi, hanya satu-satunya hanya kakak di sana. Oh, luar biasa. Jadi itu. Nah, kemudian sekarang punya mimpi. Ayo teman-teman pramuka penegak, tadi mimpinya, planningnya bahwa pramuka penegak Pandega harus jadi garda terdepan untuk kebaikan. Itu Kak. Bismillah, mohon doa teman-teman semuanya. Itu sih. Ya, mantap sekali ya. Itu sekilas perjuangan dari Kak Ahmad Murozi untuk mencapai suatu cita-citanya, dan cita-citanya itu masih banyak lagi. Jadi jangan stop bila sudah meraih cita-cita, karena masih ada cita-cita yang lainnya. Oke, Kak, pengalaman kakak kan sangat banyak. Oke, Kak, minta closing statement dong. Iya. Closing statement ya teman-teman semuanya. Ingat, kita nggak perlu yang sempurna. Jalan aja sudah. Makanya apa? Muncullah ide. Lebih baik sempurna, tapi mohon maaf, lebih baik sederhana tapi nyata daripada sempurna hanya wacana. Jikalau hidupmu terlalu banyak menjaga image, maka hidupmu hanya sebatas JPEG. Nah, makanya nggak usah banyak jaga image, dah berangkat kegiatan dah. Itu teman-teman semuanya. Yang terakhir, cita-cita para pendiri negeri ini adalah melihat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Ayo jadi bagian dari solusi. Kolaborasi menginspirasi negeri. Jangan lupa bahagia, semangat. Mantap sekali. Itu. Oke, mungkin cukupkan saja ya sampai di sini podcast kita pada kali ini. Saya Nur Anwar Mugids dan Ahmad Murozi, Ketua Dewan Kerja Cabang Brebes. Selamat tinggal. Salam Pramuka. Salam, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.